Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cucu. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak Yudis? Alhamdulillah sehat, Bu Cucu. Semoga Ibu juga sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Pak Yudis. Hari ini Pak Yudis akan melaksanakan praktik coaching ya, benar ya? Dengan siapa, Pak Yudis? Benar, Bu. Coachingnya nanti dengan Bu Ina. Nah, baik. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Yudis. Boleh ya, Pak ya? Oh iya, silahkan, Bu. Dalam praktik coaching nanti, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Yudis? Iya, Bu. Dalam pelaksanaan coaching nanti, persiapan yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah membuat rubrik penilaian berdasarkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Keren, bagus itu Pak Yudis. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bapak dikembangkan? Nanti itu saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching, Bu, seperti kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Lalu indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya? Nah, untuk indikator pencapaiannya nanti mengajukan pertanyaan berbobot itu harus menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga membuat Bu Ina itu harus menjawab sambil berpikir sehingga muncul ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya untuk menemukan solusi dari permasalahan Ibu Ina sendiri. Luar biasa Pak Yudis. Baik, saya rasa cukup pertanyaan dari saya Pak ya. Silakan untuk dimulai proses coachingnya bersama dengan Ibu Ina. Ya Bu, baik Bu. Saya akan segera memulai percakapan dengan Ibu Ina. Silakan Pak Yudis. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudis. Waalaikumsalam Bu Ina. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol sebentar Pak dengan Bapak gitu ya. Ada waktunya Pak sebentar? Siap. Ya, silahkan Bu. Apa nih kira-kira yang mau kita obrolkan di hari ini? Saya tuh ingin bercerita gitu ya sama Bapak, membahas tentang anak-anak saya gitu ya, khususnya di kelas 6. Ya. Saya mengamati akhir-akhir ini mereka itu ketika pembelajaran khususnya dengan saya gitu ya, mereka itu tidak fokus gitu. Jadi saya rasa mengalami penurunan motivasi dalam belajar gitu, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun ikut menurun gitu. Nah, ada juga beberapa siswa yang diantaranya malas gitu mengumpulkan tugas. Oh, begitu Bu. Jadi anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun gitu. Iya, betul Pak. Kira-kira nih apa yang ingin Ibu Ina dapatkan di akhir obrolan kita hari ini? Jadi yang ingin saya dapatkan mudah-mudahan gitu ya Pak terrealisasi dari obrolan kita siang ini. Saya itu ingin sekali menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajarnya gitu. Oke. Nah sebelumnya nih Bu, kira-kira nih dari level 1 sampai 10 menurut Ibu Ina sendiri, Ibu Ina ada di level berapa nih saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya rasa saya masih ada di level 6 mungkin Pak. Kira-kira ingin meningkatkan ke level berapa nih Bu? Kalau misalkan sekarang di level 6, saya ingin meningkatkannya minimal di level 8 mungkin Pak. Oke, ya. Nah apa nih rencana Ibu Ina untuk bisa sampai ke level 8? Mungkin pertama kali saya akan memanage kelas dulu, misalnya membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema hari itu gitu ya. Lalu melakukan tanya jawab seputar dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu juga gitu.
Nah, menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Oke, nah dari beberapa rencana yang Ibu Ina sampaikan tadi, mana yang menurut Bu Ina dalam waktu dekat ini bisa dilakukan? Yang akan saya segera lakukan dalam pembelajaran yaitu mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran dan melakukan ice breaking terlebih dahulu yang sesuai dengan tema hari itu. Oke, jadi menurut Bu Ina itu yang harus segera dilakukan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik Dan dalam ice proses belajar dan melakukan ice breaking ya Bu? Ya, betul Pak. Kapan kira-kira itu Bu mau dilaksanakan? Mungkin saya akan melaksanakannya minggu depan ya Pak, hari Senin gitu. Mm-mm. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan. Oke, nah untuk memudahkan pekerjaan Ibu Ina nih, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Ina dalam melaksanakan rencana Ibu tadi nih? Ada tidak kira-kira Bu? Ya, supaya tujuan saya tercapai dengan maksimal, mungkin ada rekan saya nanti yang membantu ya Pak. Mungkin Bu Amel, karena menurut saya itu beliau hebat di bidang IT gitu ya Pak. Jadi Bu Amel insya Allah bisa membantu saya gitu. Cara membuat video pembelajaran yang baik. Gitu. Ya, oke. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa tahu nih rencana Ibu Ina ini berjalan dengan baik? Kira-kira seperti apa nih Bu? Tadi saya sudah menyusun rencananya, Ya. mungkin minggu depan kita kembali diskusi ya Pak, supaya Bapak tahu progres yang sudah saya laksanakan. Oke, nah dari obrolan kita nih, ini sangat menarik sekali nih Bu. Apa yang sudah Ibu Ina dapatkan nih dari obrolan kita hari ini? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba dengan 3 cara tadi ya Pak. Selain itu bisa menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan yang murid hadapi gitu ya, terutama tadi dalam menurunnya motivasi mereka dalam belajar. Oke, nah kemudian nih supaya itu berjalan dengan baik, kira-kira bagaimana komitmen Bu Ina untuk rencana ini nih? Saya akan berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar gitu Pak, seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran. Lalu meningkatkan atau sering melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, nah itu sudah bagus sekali Bu Ina menurut saya. Semoga ya Bu, apa yang Ibu Ina rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik. Nanti selanjutnya nih Bu, saya tunggu hasil rencana Ibu Ina untuk melaksanakan cara-cara tadi untuk memotivasi murid Ibu Ina dengan tadi melakukan proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang terbaru ya, terus ice breaking. Nanti kalau bisa nih Ibu cerita lagi dengan saya ya Bu. Semoga hasil dari diskusi kita hari ini bisa bermanfaat nih untuk Ibu Ina. Amin, terima kasih. Minggu depan saya kembali diskusi tentang progres yang sudah saya laksanakan. Bapak terima kasih sekali ya atas sharingnya siang ini. Terima kasih sekali. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yudis, setelah saya mengobservasi Bapak tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mulai apa ya? Oke, ya silahkan Bu, silahkan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu dapat terwujud? Ya Bu, tadi setelah saya melaksanakan coaching ya Bu, saya rasa sudah menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga membuat coach saya tadi harus menjawab sambil berpikir sehingga muncul ide-ide yang belum terpikirkan sehingga coach mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Pak Yudis, memang benar sekali ya seperti yang terlihat oleh saya tadi
Bapak sudah hadir dengan penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka ya, dan mengeksplor hasilnya Koci pada saat menjawab sambil berpikir, dan Koci juga menggali potensi untuk memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan sehingga mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Pak ya? Iya Bu, benar Bu. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Untuk kedepannya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, supaya saya dalam percakapan coaching itu lebih fokus dan pusat komunikasinya itu pada secara pribadi yang mampu menghambat kompetensi penekanan aktif seperti asumsi, melabel, serta asosiasi. Baik Pak Yudis, mudah-mudahan di kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana Pak Yudis mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dapat terlaksana pada kegiatan coaching yang selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Yudis untuk hari ini yang sangat luar biasa ini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.